Ini di antara hal yang tadi kita melihat orang lain, kita mengakui kelebihan orang lain. Terkadang orang sombong kenapa? Dia merasa dirinya satu-satunya yang hebat dalam hal ini. Saya bilang sombong dalam ilmu. Contoh misalnya saya dengan kawan-kawan, teman-teman yang S3. Saya S3 di bidang akidah. Mungkin saya sering belajar tentang akidah ya, tidak seperti teman-teman yang lain. Tapi waktu saya ketemu teman saya S3 dalam bidang hadis, saya tahu saya kecil di hadapan dia. Dia pakar dalam ilmu hadis yang saya sudah belajar S1 saya khusus hadis, tapi masih S1. Sementara teman saya S2 dan S3 tentang rawi-rawi, tentang penyakit-penyakit hadis, saya tidak bisa seperti dia. Tatkala saya mengakui kelebihan dia, maka saya ngapain sombong? Dia punya kelebihan yang saya tidak miliki. Saya lihat lagi sama ustaz yang lain, yang doktor dalam bidang muamalah. Dia pakar tentang masalah muamalah. Saya tidak bisa seperti dia. Ya saya tahu sedikit-sedikit, tapi tidak bisa sedalam seperti sedalam dia. Dan dia pun tahu dia tidak bisa sedalam akidah seperti saya. Dengan demikian kita mengakui kelebihan orang lain, kita akan terhindar dari penyakit sombong. Namun tatkala kita tidak mengakui kelebihan orang lain, akhirnya kita nyinyir terus. Kita merendahkan terus orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi yang lain. Harus bersaudara, tidak boleh saling menjatuhkan. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa yuslimuhu. Tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh ditinggalkan tatkala lagi dibutuhkan dia tinggalkan, tidak boleh diserahkan kepada musuh. Kemudian kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, ketakwaan tempatnya di hati. At-taqwa hahuna, ketakwaan tempatnya di hati. At-taqwa hahuna, tempatnya di hati, kata Nabi, ketakwaan. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kata Nabi, cukuplah seorang dikatakan melakukan keburukan tatkala dia merendahkan saudaranya. Ya akhi, kenapa ente merendahkan saudara ente? Karena ada kesombongan dalam diri ente, sehingga anda merendahkan yang lain. Jadi kalau ada orang suka nyinyir, suka merendahkan, itu ada kesombongan dalam hatinya. Ya kalau saudara anda punya kekurangan, nasihati dengan baik-baik, bukan dengan menghinakan, merendahkan, nyinyir. Orang suka nyinyir itu pasti hatinya ada masalah. Sedikit-sedikit nyinyir, sedikit-sedikit nyinyir tu apa bahasa Indonesia? Nyindir ya. Suka merendahkan itu. Seperti itu. Ya. Itu berarti ada penyakit dalam hatinya, ya. Maka ini di antara obat yang bisa menghilangkan dari kita kesombongan. Kita harus tahu diri bahwasanya segala keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti kita masih banyak, yang lebih baik daripada kita masih juga lebih banyak. Terus ente sombong buat apa? Ente sombong buat apa? Dan sombong adalah dosa yang besar, bisa menghalangi seorang dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik.